Belum yang detailnya. Belum, baru nyampe. Baru disinggung aja, belum Mas. Baru nyampe sini ya, baru disinggung ke jenis data ya. Oke, Iya. sebentar. Kita masuk ke jenis data. Data itu bisa dibedakan ke dalam 2 jenis ya. Iya, belum saya upload. Mumpung ingat suka kelupaan. Lanjut ya. Data bisa dibedakan ke dalam 2 jenis, ada kuantitatif sama kualitatif atau kategorikal. Data kuantitatif maupun kategorikal ini dua-duanya bisa berupa angka ya. Tapi bedanya kalau kuantitatif hasil pengukuran atau hasil penghitungan, kalau data kategorikal ini data yang diperoleh atau data yang angka yang diberikan hanya untuk melabeli atribut tertentu. Jadi kalau yang tadinya kategorinya mungkin dalam bentuk kata atau huruf, terus kita ganti ke angka, karena kalau software pengolah statistik kan dia nggak bisa ngolah huruf ya. Ya namanya hitungan matematis kan bentuknya harus angka. Jadi atribut atau kategorinya harus kita ubah ke angka. Nah, angkanya itu disebut dengan data kualitatif. Contohnya kalau data kuantitatif ini tinggi badan, kemudian usia, tinggi badan diukur pakai meteran ya. Meteran bisa ya. Terus kemudian umur itu dihitung dari waktu dia lahir gitu ya. Kalau data kualitatif contohnya itu nomor punggung untuk menggantikan angka yang digunakan untuk menggantikan nama seseorang. Kemudian kalau tadi umur, berat badan masuknya kuantitatif atau kualitatif? Berat badan kuantitatif. Kemudian kalau tingkatan sekolah kuantitatif atau kualitatif? Kualitatif. Kuanti, kategorikal atau kuanti? Nah, mirip sih kuanti sama kuali, jadi saya bisa salah dengar kalau kurang jelas. Kategorikal atau kuanti? Kategorikal. Kategorikal kayak kelas 1, 2, 3, 4, 5, 6. Itu kalaupun angka cuma kategorikal ya, kualitatif. SD, SMP, SMA, kalau SD-nya kita ganti sama 1, SMP-nya kita ganti sama 2, SMA-nya 3, itu juga kategorikal. Kalau suhu kuantitatif atau kualitatif? Kuantitatif. Kuantitatif, Bu. Karena diukur pakai angka, Bu. Diukurnya pakai apa? Jadi angka. Termometer. Termometer. Ya. Jadi pelajaran apa ya? Alat ukur termometer. Kalau berat badan kan pakai timbangan ya. Terus apalagi ya? Nomor rumah kuantitatif kualitatif. Kualitatif. Kuali, Bu. Kuali. Nomor baju kuali kuanti. Kuali, Bu. Ada yang kuanti, ada yang kuali. Ayo, kuanti apa kuali? Kuali, Bu. Kuali. Kenapa kuali? Bantu jelasin deh. Ada 2 yang jawab kuali, 1 kuanti. Karena angkanya itu nggak mempresentasikan sesuatu gitu, Bu. Cuma sebagai simbol aja gitu. Angkanya sebagai simbol mempresentasikan sesuatu sebenarnya. Label aja. Label, tapi bukan diperoleh dari hasil pengukuran. Dikasih label misalnya, alisan itu ada nomor 14 ya. 14 itu untuk baju dengan panjang sekian, terus lebar bahu sekian gitu ya. Celana, nomor celana juga masuk datanya kategorikal atau kualitatif, karena misalnya kalau saya kemarin habis nyari seragam buat anak saya karena minggu depan masuk PTMT, udah pada sempit kan, terus saya ukur lingkar
pinggangnya berapa, panjangnya berapa, saya cari nomor yang tepat gitu ya. Nomor itu digunakan untuk melabeli celana dengan ukuran lingkar pinggang sekian, panjang sekian gitu. Jadi kalau panjang baju itu kuantitatif, nomor bajunya kualitatif. Begitupun dengan ukuran sepatu ya. Nomor sepatu itu kualitatif, terus panjang sepatu itu kuantitatif. Kemudian apa lagi ya? Kalau nilai mata kuliah itu kuanti apa kuali? Kuanti. Kuanti. Emang diperolehnya dari mana? Hasil pengukuran atau penghitungan? Penghitungan kalau UTS. Hitungan. Iya, penghitungannya. Nomor 1 bobotnya berapa, nomor 2 nilainya berapa, kalikan bobotnya, nomor 2 juga begitu, terus jumlahin. Dapat nilai UTS, UAS, ya tugas juga begitu ya. Dapatnya dari hasil penghitungan. Nilai angkanya. Kalau nilai hurufnya? Kuali, Bu. Sama aja nggak? Sama aja, soalnya cuma di-convert aja dari nilai angka ke huruf. Itu dia di-convert, makanya jadinya kualitatif. Yang nilainya 86 sampai sekian dilabelin A. Ya, 86 sampai 100 dikasih label A. Terus 81 sampai 85,99 dikasih labelnya B. Gitu. Jadi A, B, C, D-nya kualitatif. Kan dikonversi, dikasih label. Itu ya. Angkanya kuanti, hurufnya kuali, terus dari kualitatif diubah lagi jadi nilai mutu. A itu mutunya 4, B mutunya 3. Nah, nilai mutunya kuanti kuali. Kuanti. Bu. Kuali, Kuanti, Bu. Ada yang kuanti, ada kuali. Kenapa coba dikonversi ke 4321? Kenapa menurut kalian? Biar tahu rata-ratanya. Biar bisa dihitung IPK-nya kan? Iya. Jadi dari 4 itu diganti, dari A itu diganti lagi jadi 4, B diganti jadi 3. Nah, 4, 3, 2, 1-nya hasil pengukuran atau penghitungan atau cuma ganti aja? Penghitungan. Hitung dari mana? Ganti aja tapi ntar pas nyari IPK-nya itu dihitung. Nah, jadi kalau 4, 3, 2, 1-nya diganti aja atau dihitung? Diganti aja, Bu. Diganti aja. Jadi nilai mutunya kuali apa kuanti? Kuali. 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 IPK-nya? Kuanti. Iya. Oke, Haris. Tadi kamu benar bilang waktu ngitung waktu IPK-nya dihitung. Oh ya, berarti IPK-nya kuanti ya. Tadi kan kamu bilangnya gitu ya. Kalau 4321-nya cuma ganti. Oh, berarti 4321-nya nilai mutunya kualitatif kategorikal gitu. Jadi nilai angkanya itu kuantitatif, dikonversi ke nilai huruf A, B, C, D itu data kualitatif. Nah, A, B, C, D itu kan nggak bisa diolah ya, nggak bisa dioperasionalkan secara matematis. Jadi harus dikonversi lagi ke 4321. 4321-nya juga hanya kategori A dikategorikan nilainya 4 gitu. Jadi 4321-nya kualitatif. Kemudian IPK-nya itu diperoleh dari penghitungan rata-rata tertimbang. Jadi kuantitatif. Oke, ada yang ditanyakan dulu? Atau kalian kasih data deh, kita lihat tuh masuknya kuantitatif atau kualitatif. Jumlah penduduk? Kuanti. Kuanti. Kelas 51, 52, 53, 41, 61. Kuali. Kuali. Benar ya, cuma ngelabel. Nomor absen? Kuali. Kuali ya, Bu. Kuali, Bu. Kenapa kuali? Cuma melabeli. Melabeli Kayak anak-anaknya, Bu. Melabeli, ganti nama panjang kalian ya sama nomor absen sekian. Oke, jelas? Ada yang mau ditanyain dulu nggak? Kalau ini di kelas 11 tuh ada yang nanya nomor putusan pengadilan, kuantitatif, kualitatif. Kualitatif. Kuali. Kenapa kualitatif? Cuman buat label aja ini tuh perkara keberapa gitu.
perkara keberapa, bulan apa gitu ya. Biasanya kan kayak kalau nomor SK itu kan ada nomornya. Tapi misalnya UJ 5 gitu tuh menandai diterbitkan oleh unit yang mana gitu ya. Jadi kode-kodenya itu mewakili unit tertentu. Betul. Jadi nomor SK, nomor putusan pengadilan itu kualitatif. Jadi intinya kalau suatu data itu diperoleh dari hasil pengukuran, ada alat ukurnya berarti ya. Ada alat ukurnya, ya berarti masuknya kuantitatif. Hasil penghitungan, pengoperasionalan matematika masuknya juga kuantitatif. Jadi kalau tadi nomor rumah itu kualitatif, kalau luas rumah Kuantitatif. kuantitatif. Karena dapatnya dari mana? Iya, meter meter persegi. Mencari luas bangunannya. Kalau bentuknya persegi panjang ya panjang kali lebar gitu kan ya. Jadi pasti ada operasional matematikanya. Kemudian ada yang bertanya dulu nggak? Udah jelas? Atau kalian mau ya kita cari tahu? Iya, silakan Jol. Kalau juara satu olimpiade gimana, Bu? Kalau apa Jol? Sorry nggak jelas. Kalau juara satu olimpiade misalnya, itu kualitatif atau kuantitatif? Juara 1, 2, 3 sampai seterusnya, Bu. Kualitatif atau kuantitatif, Dek? Juara 1, 2, 3. Kuali. Kuali, Bu. Kuali, Bu. Label. Karena melabeli aja dia juara satu. Misalnya peserta dengan nilai tertinggi dikasih label peringkat 1 gitu ya. Sama kayak di sekolah juga kan ya. Mahasiswa yang paling pintar, berarti paling pintar itu diukurnya cuma dari nilai rapotnya ya. Yang nilainya paling tinggi dikasih label peringkat 1. Jadi peringkat itu merupakan data kualitatif. Ada lagi? Ayo cari lagi datanya, kita lihat masuk kuantitatif atau kualitatif. Nomor togel katanya. Kelas sebelah ya, lucu juga ya nyari contohnya, Bu. Nomor togel, Bu. Nomor togel apa? Kuantitatif, kualitatif? Kualitatif, Bu. Kualitatif. Kan sama aja kayak ngundi angka itu sama aja kayak ngundi nama kan, kayak ngundi huruf. Kualitatif. Betul. Enggak. Oke, lanjut. Apa? Sebenarnya ada hitung-hitungannya. Ada apanya? Ada hitung-hitungannya. Ada hitung-hitungan tuh hitungan mendapatkannya atau hitungan membuat togelnya? Hitungan mendapatkan. Biasanya orang-orang hitungan mendapatkannya iya. Kalau ngomongin peluang kita mendapatkan togel iya bisa dihitung. Tapi nomor togelnya itu loh kan waktu kita emang saya pernah beli togel ya? Enggak sih ya, cuma kan saya suka lihat tayangan NCTV itu ya, terus ada acara My Lottery Dream Home, pemenangnya ada yang dapetin $1 juta dan $300,000. Terus mereka cerita gimana caranya dapetin hadiah $1 juta. Mereka iseng tuh beli kupon undian, terus digosok gitu. Kupon undian emang ada nomornya? Oh bukan itu berarti. Oh zaman saya SD ada jajanan ini deng. Apa ya, kalau bulan puasa itu yang digantung itu loh, digantung terus ada yang ditarik, ada juga yang digulung, ditarik dapat hadiah yang mana kan pakai tali layangan. Tali layangan. Sekarang saya udah nggak nemu itu, anak saya nggak ngalamin jajan kayak gitu ya. Atau juga ada yang digulung-gulung kayak kertas arisan emak-emak itulah ya. Kita beli terus nanti boleh ngambil hadiahnya apa gitu ya, nomor berapa hadiahnya apa. Nah kan penomorannya cuma buat ini aja ya, label, tapi peluang kita mendapatkan togelnya iya bisa dihitung. Oke? Kan nomornya bisa aja diganti sama huruf ya Haris ya? Iya. Oke, ya ada nggak yang mau ditanyakan? Ada. Oke, kalau lanjut dulu nanti kalau misalnya mau balik juga boleh. Kemudian tadi kan ada data kuantitatif, ada data kualitatif. Data kuantitatif juga bisa dibedakan ke dalam 2 kategori ini, data diskrit sama kontinu. Mungkin kalian masih ingat pelajaran zaman SMA ya. Kalau saya dulu diajarin bedanya data diskrit sama kontinu ini waktu mau masuk ke ini integral ya, karena integral itu melibatkan data kontinu katanya, terus dikasih tahu kalau data diskrit itu countable bisa dihitung gitu ya. Sementara kalau kontinu itu datanya nggak bisa dihitung. Gampangnya sih kalau data diskrit itu bentuknya bilangan bulat, makanya kita bisa hitung. Kalau kontinu bisa desimal. Jadi kalau antara 1 dan 3 kan untuk diskrit kan cuma ada 1 ya. Udah jelas gitu. Tapi kalau kita ngomongin kontinu antara 1 dan 3 itu ada banyak banget, nggak bisa dihitung.
Itu. Jadi kalau bentuknya bulat diskrit, continue itu desimal. Contohnya kalau diskrit jumlah telur, kalau continue volume susu. Kalau jumlah orang Diskrit. tinggi badan Continue. continue. Nilai statistika Continue. continue lah. Ya benar. Terus jumlah kelas Diskrit. diskrit. Terus apa lagi ya? Berat badan Continue. ya, waktu tempuh. Continue. Continue. Oke, gampang ya, diskrit sama continue. Pokoknya yang bilang bulat itu diskrit. Selain itu continue. Kemudian kita juga bisa bedakan data berdasarkan level pengukurannya, tingkat pengukurannya. Nah, yang paling atas ini tingkat pengukurannya paling rendah, makin ke bawah makin tinggi. Jadi mulai dari yang paling rendah itu nominal, ordinal, interval, rasio. Nah, dua yang pertama, nominal sama ordinal ini level pengukurannya untuk data kualitatif. Kalau yang interval rasio ini datanya berupa data kuantitatif. Itu paling gampang bedainnya ya. Nominal ordinal itu data kategorikal, interval rasio kuantitatif. Jadi kalau kualitatif tingkat pengukurannya ya antara nominal atau ordinal. Kalau kuantitatif antara interval atau rasio. Tapi perlu diingat lagi tadi, angka itu juga bisa merupakan data kualitatif. Contohnya, oh iya sebentar, kalau tadi kan nominal sama ordinal persamaannya dua-duanya data kategorikal ya. Perbedaannya untuk ordinal ini urutannya ada maknanya. Kalau kita ngomongin angka kan angka bisa diurutin ya. Tapi kalau nominal urutannya ini tidak menunjukkan apa-apa. Kalau ordinal ada artinya. Contohnya survei dari responden, iya atau tidak. Kalau iyanya kita ganti sama 1, tidaknya kita ganti sama 2, 1 dan 2 ini kalaupun diurutkan nggak ada maknanya. Bukan berarti jawaban yes itu lebih tinggi dibandingkan no ataupun kebalikannya. Gitu ya. Kalau ordinal urutannya ada maknanya, contohnya ini level kursus ya A, B, C, D, F. Kalau kita ganti sama 1, 2, 3, 4, 5, level 5 itu menunjukkan kompetensi yang lebih tinggi dibandingkan level 1, 2. Gitu. Jadi kalau tadi kelas 51, 52, 53 itu data nominal atau ordinal? Nominal. Nggak ada. Ordinal. Terbaik yang Ada urutannya ada maknanya nggak? nggak ada. Oh, sebentar ya, gurunya anak saya video call-nya kok ke nomor saya. Oke, padahal ada nomor sendiri, cuma nomor saya ada di WA-nya orang tua gitu ya. Dinamikanya PJJ ya, yang maknya ngajar, ya anaknya belajar, nanti habis PJJ ini anaknya minta diajarin karena gurunya cuma ngajar 40 menit ya. Terus anaknya bingung, maknya jadi tambah pintar untuk pelajaran SD. Yang dulunya udah sempat lupa kan ya, namanya udah lama banget. Sampai mana tadi? Oh, 51, 52, 53. 55. Nominal apa ordinal? Tadi ada yang jawab nominal, ada yang ordinal. Nominal. Kenapa nominal? Ordinal. Kenapa ordinal? Menarik nih. Siapa yang mau jelasin duluan? Haris duluan apa Afif duluan? Afif boleh. Afif. Kalau kata Afif ordinal. Diurutkan berdasarkan apa? Atau urutannya maknanya apa Afif? Kalau ordinal itu nggak bisa di ini kan Bu? Nggak ada maknanya kan Bu urutannya? Oh ada maknanya. Oh ada Bu ya. Oh iya, berarti salah ini Bu, salah nangkep salah tadi. ya. Oke. Ya. Yang nggak ada maknanya nominal ya Afif. Jadi Afif sama kayak Haris dong ya. Iya Bu, iya. 51, 52, 53 itu nggak ada maknanya ya, nggak diurutkan berdasarkan apa-apa kan ya. Bukan berarti 51 itu lebih baik dari 52, begitu juga seterusnya. Beda sama zaman SMA mungkin ada kelas unggulan, tapi itu juga setahu saya dulu kan, ini pamer-pamer dikit ya. Saya dulu waktu SMA masuk kelas unggulan loh, tapi ya cuma satu kelas itu aja yang unggulan. Yang lainnya yang enggak, kayaknya sama-sama aja gitu ya.
Nggak tahu kalau di zaman kalian SMA gitu nggak diurutin juga apa enggak ya, tapi kayaknya ada juga kelas unggulan kan ya, Masih ada. pasti ada. Satu aja ya kan? Kalau saya 3, Bu. SMP malah ini 3. Tiga kelas. tapi sama nggak apa maksudnya kelas 5-1 yaitu yang peringkatnya paling tinggi, 5-2 katakanlah peringkat setelahnya gitu nggak? Kalau nilainya yang diurutin 1 sama 2, cuman kayak 3 itu masih masuk ke kayak yang orangnya aktif-aktif gitu, Bu. Jadi kayak Oke. Beda kategorinya ya? Iya. Kalau pembagian kelasnya itu berdasarkan IPK misalnya gitu ya. Kalau berdasarkan IPK 30 mahasiswa IPK paling tinggi masuk ke 51, kemudian 30 mahasiswa berikutnya ke 52. Nah, itu 51, 52, 53-nya masuknya ordinal. Kalau enggak nominal. Nah, kalau ini 41, 51, 32, 4 yang di depannya itu nominal apa ordinal? Ordinal, Bu. Ordinal. Kenapa ordinal, Hilman? Ada alasannya karena sesuai tingkatnya atau semesternya. Sesuai tingkat semesternya. Angka depannya lebih tinggi berarti tingkatnya lebih tinggi. Oke, gitu ya. Terus apa lagi ya? Ayo cariin contoh dong. Kalau tadi nomor rumah nominal apa ordinal ya? Ordinal. Ordinal. Kenapa ordinal, Nurul? Karena menunjukkan urutannya. Urutannya itu ada maknanya ya? Ada maknanya. Kalau nggak diurut jadi acak dia, jadi susah orang nyari alamat rumah. Oke. Ini kita ngomongin ideal ya. Idealnya nomor rumah itu ordinal walaupun ada yang acak. Ya harusnya diurutkan supaya kan biasanya yang paling kecil itu yang paling dekat sama pintu masuk. Jadi rumah nomor 3 itu harusnya setelah nomor 2 gitu. Begitu seterusnya ya. Kalau nomor baju nominal apa ordinal? Ordinal, Bu. Ordinal, Bu. Karena makin besar nomor bajunya, ukurannya juga makin besar. Itu ya. Ayo cari contoh lain dong. Bu, Jol, iya silakan. kalau nomor siaran di TV itu kan nggak ada maknanya, Bu. Berarti nominal ya? Iya, kalau nggak ada maknanya nominal. Tuh. Kalau tadi nomor putusan pengadilan, kan kualitatif ya. Nominal apa ordinal? Ordinal, Bu. Kenapa Ordinal. Karena biasanya ada tanggalnya, ada tahunnya, kadang ada urutannya itu, jadi ada meaningnya, Bu. Ada apa? Ada alasannya, Bu. Nah, itu alasannya apa tuh? Yang nomornya paling kecil itu putusannya? Paling pertama di kelas. Paling pertama. Kalau lebih baru itu nomornya lebih besar gitu ya. Oke ya, bisa ya. Kalau NPM apa? Nomor P-nya nggak tahu mahasiswa. Iya, itu kepanjangannya. Maksudnya nominal apa ordinal? Kualitatif kan ya? Iya, kualitatif. Ya, Bu. Nomor pokok mahasiswa kali ya? Kalau kayaknya nominal sih, itu acak banget sih. Acak banget ya, kecuali digit awalnya kayaknya menunjukkan tahun masuk ya. Tuh digit awalnya. Tapi kalau kita ngomongin gimana? Digit awalnya itu jurusan kalau nggak salah. 230, 430 gitu. Oh, itu jurusan, bukan tahun masuk ya. Oh, kalau 19 jurusan ada, Bu. 230 11 11 9 19. Kayaknya itu nanti. Oh iya, kalau yang di tengah-tengahnya itu mungkin ordinalnya. Tapi yang belakang itu acak banget. Oke, yang depan sama belakang. Kalau yang depan walaupun mewakili jurusan, tapi kan nggak menunjukkan mana yang lebih baik gitu ya, atau urutannya itu nggak ada makna. Kalaupun ditukar-tukar kan nggak ada ngaruhnya gitu ya. Jadi yang depan itu nominal juga, yang belakang juga nominal. Kemudian kalau interval rasio ini datanya kuantitatif. Bedanya apa sih? Kalau interval nggak ada titik nol alamiah. 0 itu artinya ada, tapi ya nilainya 0. Nah, kemudian kalau rasio, 0 itu artinya nggak ada. Ya, kalau ini 0 adalah tiada, kalau ini 0 tetap ada. Gitu.
Gimana contohnya? Kalau interval contohnya tahun 1000, tahun 2000, tahun 0 itu ada ya titik awal dari penghitungan tahunnya. Nah, kalau rasio 0 itu tadi artinya nggak ada. Contohnya kayak harga buku 0 itu artinya nggak ada harganya ya, nggak ada biaya. Gitu. Jadi kalau misalnya tadi nilai mata kuliah ya, nilai statistika itu data kuantitatif. Masuknya interval atau rasio? Rasio. Rasio. Kenapa rasio, Afif? Karena ada titik awalnya, Bu, yang 0 itu, Bu. Kalau seseorang, saya mau ngambil contoh salah satu di sini kok jadi ngeri ya, takut dicatat sama malaikat. Misalnya Bejo dapat nilai 0. Bejo kok nilainya 0? Nilainya berarti Bejo ada nilainya atau tidak? Oh iya, ada, Bu, ada. Oh iya, interval jadi, Bu, ya. Jadi interval, iya benar. Tadi contoh lainnya lagi ada suhu ya. Suhu itu kan kuantitatif ya, karena diperoleh dari hasil pengukuran menggunakan termometer. Nah, interval apa rasio? Interval. Interval, Bu. Wah, kan di suhu 0 derajat itu bukan berarti nggak ada suhunya, tapi di titik 0 gitu kan ya. Terus tinggi badan. Rasio. Kalau tingginya lo gimana? Ya, makanya berarti nggak ada kan. Kemudian kecepatan. Rasio. Kecepatan Rasio, kuantitatif ya. Iya, Ya, karena diperoleh dari kuantitatif atau bukan? Speedometer. Iya pakai speed. Iya kalau enggak tinggal ini kan jarak dibagi waktu kan ya. Aduh, speedometer biasa naik motor. Ya iya sih bisa diukur, bisa dihitung. Terus masuknya interval apa rasio? Rasio. Rasio karena Interval. Kalau interval. 0 itu artinya apa? Kecepatan 0. Diam. nggak jalan. Dia Nggak berjalan. Jadi interval apa rasio? Rasio. Iya. Oh. Kalau jarak 0. Jarak apa masuknya? Rasio. Rasio, Bu. Yo. Kalau ini jam maksudnya gini, pukul 02.00. Jam kan itu ya, jam itu. Interval, Bu. Interval, Bu. Karena 0 menunjukkan tengah malam. Kalau waktu maksud saya kayak waktu tempuh, durasi, waktu pengerjaan gitu. Rasio. Bu. Rasio. Oke, jelas? Atau kalian kasih contoh dong, cari contoh gantian. Hilman apa? Punya contoh apa? Punya data apa? Jumlah orang apa tadi? Udah belum ya? Ngasih contoh jumlah orang? Belum. Persentase baterai di HP. Apa? Menurut kalau rasio mungkin maaf ya Bu kalau salah, persentase baterai di smartphone. Persentase baterai di smartphone. Oh, 0% ya kapasitas baterai ya. 0% berarti nggak ada. Kalau tadi jumlah orang, interval apa rasio? Rasio. Rasio, Bu. Rasio. Kalau 0 nggak ada orangnya. 0 nggak ada orangnya. Oke, paham bedanya? Atau iya ini cari dong contohnya biar kita bisa bedain. Saya kasih contoh berasa udah gitu ya, karena ini udah kelas keempat. Biasanya mungkin kayak jumlah barang-barang semua mungkin bis atau apa. Kayak orang tadi kan sama aja, Bu. Kayak jumlah. Oh iya bener, gampangnya tinggal digeneralkan aja ya. Jumlah orang, jumlah bis, pokoknya menyangkut jumlah barang itu masuknya rasio. Tapi kalau pengukuran kita lihat dulu ya, hasil pengukuran itu bisa interval, bisa rasio. Nah, kalau angkot itu masuknya kuantitatif apa kualitatif ya? Nomor angkot. Di rumah kalian ada angkot nggak sih? Nomor yang ada. Iya, kalau di Bandung itu nggak ada nomornya, adanya jurusannya kayak Cimahi stasiun. Tapi kalau di sini kan di Bintaro, Ceger pakai nomor ya. Di Jakarta pakai nomor. Jadi saya tuh harus ngapalin dulu ya. Kalau dulu kan waktu di Bandung tinggal lihat rutenya, oh saya tahu tuh tinggal naik karena warnanya hampir sama hijau gitu. Kalau di Jakarta sini warnanya sama merah tapi nomornya beda-beda. Saya pernah salah naik angkot kan. Jadi nomor yang ada di angkot itu yang di atasnya ada 22, ada 15. Itu kuanti apa kuali ya?
Kuali. Kuali. Nominal, ordinal. Nominal. Nominal, karena cuma label aja ya. Walaupun bisa diurutkan, tapi bukan berarti urutannya itu ada maknanya. Oke, lanjut. Kalau nggak ada yang ditanyain. Nah, ini summary-nya. Tadi nominal, ordinal itu datanya kategorikal. Kalau interval sama rasio itu kuantitatif. Kemudian salah satu atau faktor lain yang menentukan kualitas dari penelitian kita adalah metode pengumpulan sampelnya. Karena metode pengumpulan sampel ini mempengaruhi kualitas dari analisis statistiknya, dan sebagian besar asumsi yang digunakan dalam pengolahan statistik itu mensyaratkan pengambilan sampel secara simple random sample. Nah, simple random sample ini apa? Simple random sample adalah di sini ada nih ya. Simple random sample ini metode pengambilan sampel di mana n subjek dipilih sedemikian rupa sehingga setiap sampel yang memungkinkan dengan ukuran n ini punya peluang yang sama untuk dipilih. Nah, beda dikit nanti sama random sample ya, tapi setelah inilah ya. Kemudian metode statistik yang dipakai juga bergantung pada data yang dikumpulkan. Kita bisa dapetin data dari hasil observasi ataupun hasil eksperimen. Kalau hasil observasi, kita itu risetnya itu dengan melakukan pengamatan atas karakteristik tertentu dari sampel yang kita punya ya, tanpa melakukan modifikasi, benar-benar cuma diliatin terus kita catat gitu ya. Sementara kalau eksperimen kita modifikasi, kita kasih treatment subjeknya, kemudian biasanya dilihat nih sebelum dikasih treatment sama setelah dikasih treatment perubahannya gimana, kita catat gitu, itu bedanya ya. Dan eksperimen ini seringkali dinilai lebih baik dari observasi karena dengan metode eksperimen kita bisa mengendalikan atau mengurangi kemungkinan hasil dipengaruhi oleh beberapa variabel yang bukan bagian dari studi gitu, bukan bagian dari hasil pengamatan. Karena ketika kita melakukan penelitian kan kita mau lihat pengaruh dari satu variabel terhadap variabel yang lainnya ya. Padahal variabel yang lainnya ini bisa jadi dipengaruhi oleh banyak variabel. Misalnya kayak gini nih, IPK itu kan dipengaruhi oleh banyak faktor ya, banyak variabel kayak misalnya waktu belajar, waktu main game, terus IQ, terus apa lagi ya? Waktu, IQ, terus apa lagi? Ya pokoknya banyak deh ya. Nah, misalnya kita cuma mau mengamati pengaruh pola belajar atau waktu belajar terhadap IQ. Maka kalau kita cuma observasi kan terhadap IPK. Kalau kita melakukan studi observasi, kita benar-benar cuma mengamati si subjek ini waktu belajarnya berapa lama, katakanlah gitu ya, waktu main gamenya berapa lama, terus IQ-nya berapa, IPK-nya berapa gitu, benar-benar cuma ngamatin. Tapi kalau di eksperimen, padahal ya IPK-nya naik itu tadi kan bisa dipengaruhi oleh ketiga variabel tadi. Bisa jadi kalau kita tidak melakukan kontrol, sementara kita cuma menganalisis, mengkaji pengaruh waktu belajar terhadap IPK, IPK-nya naik, itu bukan cuma dipengaruhi oleh waktu belajar aja, tapi dua variabel yang lainnya. Nah, dengan eksperimen kita bisa mengendalikan variabel yang lain yang tidak terkait dengan penelitian kita, yang sebenarnya juga bisa mempengaruhi subjek kita, gitu. Kayak kalau minggu lalu itu ada contoh program diet untuk menurunkan berat badan. Kalau di eksperimen kan dikasih, kalau diobservasi kan berat badan seseorang itu diukur, terus dilihat nggak dikasih treatment program dietnya ya. Sementara bisa juga sih dikasih program diet, tapi dari awal dia jadi subjek eksperimen kita sampai selesai itu dia mengikuti program diet itu. Nah, sementara kalau eksperimen before dan after-nya itu dicatat, before dan after apa? Before dan after program diet. Jadi kita bisa lihat perubahannya itu memang karena adanya program diet. Kalau di sini enggak gitu. Kemudian ini tadi simple random sample ya, di mana n subjek dipilih secara acak sehingga n sampel berukuran sama itu punya kesempatan yang sama untuk dipilih. Nah, simple random sample ini seringkali
dianggap sama dengan random sample, padahal sebenarnya beda tipis. Kalau random sample, setiap anggota pada populasi ini dipilih secara acak sehingga semua anggota punya kesempatan yang sama untuk dipilih. Kalau yang ini simple random sample, n sample punya kesempatan yang sama untuk dipilih. Kalau yang ini setiap anggota populasi. Kemudian selain kedua metode sampling tadi, ada 5 metode sampling yang lainnya. Ini ya tadi ya, systematic, convenient, stratified, cluster, sama multi-stage. Nah, kalau yang random sampling tadi, cara kita menentukan sampelnya itu bisa dikocok ala Mama Arisan gitu ya. Misalnya saya mengambil sampel dari kelas 557 ya. Benar 57 ini ya. 57, terus caranya kalau random sampling, saya masukin nama kalian atau nomor absen kalian ke toples, ditutup kertas, dibolongin, dikocok-kocok keluar, itu udah random sample. Bisa juga pakai Excel di generate ya, pakai formula misalnya range between 1 sampai 29 gitu ya, berdasarkan nomor absen. Nah, nomor absen yang keluar berarti itu jadi sampel penelitian saya, itu random sampling. Kalau systematic sampling, ini kita milih sampel berdasarkan urutan tertentu secara sistematis. Misalnya kalau di gambar ini kan subjek ketiga, keenam, dan seterusnya. Bisa juga misalnya nomor absen kelipatan 3 atau nomor absen genap, nomor absen ganjil, itu systematic sampling. Kalau convenient sampling ini berdasarkan subjek yang mudah kita dapetin, misalnya orang lewat, biar nggak usah nyari ya, orang lewat kita minta jadi sampel, orang yang ada di rumah kita minta jadi sampel. Ini convenient sampling. Kalau stratified sampling, anggota populasinya kita bagi dulu ke dalam kelompok ya, minimal 2 kelompok yang berbeda, kemudian kita ambil sampel dari setiap kelompok. Nah, kalau di gambar ini dicontohinnya, anggota populasinya dibagi ke dalam 2 kelompok, laki-laki sama perempuan. Terus yang perempuan diambil sampel 75%-nya, laki-lakinya juga 75%. Gitu. Terus kalau di yang berlaku di PKN STAN, ya mau stratified sampling, kan mahasiswanya udah dibagi ke kelas-kelas tuh ya, ke kelas-kelas. Bisa juga kalau stratified sampling berarti dari kelas 51 saya ambil 20%, 54 20%, 57 20%, begitu seterusnya. Jadi dari kelas 51 sampai 14 kelas ya kalau nggak salah ya. Itu masing-masing diambil 20%, itu stratified sampling. Kalau cluster sampling, populasinya kita bagi ke dalam beberapa bagian atau cluster, ya mirip kayak stratified sampling, tapi kalau tadi stratified sampling itu setiap kelompok kita ambil sebagian jadi sampel. Kalau di cluster sampling, contohnya nih kalau di gambar ini kita bagi jadi 32 cluster, terus cluster-cluster ini kita kocok, ya dipilih secara acak. Misalnya terpilih 3 cluster 5, 16, 28. Maka semua anggota yang ada di ketiga cluster ini kita jadikan sampel. Gitu. Itu ya bedanya stratified sama cluster sampling. Kalau di cluster sampling, orang-orang yang ada di cluster yang terpilih semuanya jadi sampel. Kalau di cluster yang nggak terpilih, yang nggak dijadikan sampel. Kemudian multi-stage sampling, kalau tadi random sampling, convenient sampling, stratified, cluster itu metode pengambilan sampel secara basic ya, tunggal gitu. Kalau multi-stage berarti lebih dari 2 kali pengambilan sampel, kombinasi dari metode sampling basic yang tadi. Jadi misalnya kalau di multi-stage sampling ini, kita langkah pertamanya ngambil sampel secara acak dulu gitu ya, secara acak. Habis itu misalnya masih cukup banyak nih sampelnya, mau dikurangin lagi, dikurangin pakai stratified boleh, atau kebalikannya juga boleh ya. Tadi saya ceritanya udah kalau tahap awalnya pakai stratified sampling, setiap kelas yang ada di semester 5 saya ambil 20%. Kan banyak tuh ya. 20% kali 30 itu 6 sih ya. 6 kali 14 84. Misalnya kalau saya mau interview itu kan banyak banget ya, mau dikerucutkan lagi ya bisa dari 84 itu dipilih sekian persen dengan menggunakan random sampling, diacak. Jadi langkah awalnya stratified sampling,
Udah gitu kan dapat berapa jumlah sampel di tahap pertama. Setelah itu jumlah sampel di tahap pertama dikurangin lagi pakai random sampling. Itu boleh. Mau random juga boleh. Jadi di setiap tahapannya apakah tahapan 1 sama tahapan 2 itu beda ataukah sama, ya nggak ada masalah. Boleh sama, boleh beda. Oke, ada yang mau ditanyakan dulu sebelum kita lanjut? Izin tanya, Bu. Ya, silakan Nurul. Tadi tanya terkait simple random sample sama random samples. Kan tadi ada beda tipis itu, Bu. Nah, kalau simple random sample kan tadi kan di size N subjects itu contohnya apa ya, Bu? Contohnya itu kayak gini ya. Kalau misalnya populasinya ada 3 ya, populasinya ada 3 katakanlah A, B, C. Berarti kan ada 3 kemungkinan sampel ya. Kalau kita ngambil sampel 2, ada 3 kemungkinan sampel. Kemungkinan pertama AB, kemungkinan kedua AC, kemungkinan ketiga BC. Nah, ini kan ukuran sampelnya 2. Setiap ukuran sampel ini punya peluang yang sama untuk dipilih, punya kesempatan yang sama untuk dipilih. Simple random sample. Kalau random sample, setiap anggota populasi ini punya kesempatan yang sama untuk dipilih. Gitu. Jadi emang mirip kali ya, cuma kayaknya kalau random sample itu kita ngambilnya itu satu-satu. Ya ini juga satu-satu sih, cuma udah ngomongin jumlah sampelnya sekian gitu, dan ada beberapa kemungkinan sampel. Gitu Nurul. Setiap yang ini punya kemungkinan yang sama untuk dipilih. Bu, jadi udah ada acuan berapa yang mau dipilih, misalnya 2 itu terus dikasih peluang gitu ya, Bu? Berapa tapi kita nggak perlu ngitung peluangnya sih, Yang penting karena pada prakteknya kalau kita udah menentukan mau memilih n sampel, kemudian memilih sejumlah n sampel itu secara acak, prosesnya juga mirip prosesnya sama aja kayak random sampel. Pada akhirnya semua anggota punya kesempatan yang sama untuk dipilih. Itu kenapa simple random sample kadang disamakan sama random sample. Gitu, Nurul. Ya, prosesnya waktu kita ngambil sampel sama-sama aja. Ada lagi? Baik, Bu, terima kasih. Terima kasih kembali. Metode sampling yang lainnya jelas? Cuma ini aja mungkin memang yang mirip kan ya. Gimana Hilman? Silahkan. Izin bertanya, Bu, di hal sampling ini sebenarnya saya lebih condong itu sih, Bu. Misal kita melakukan penelitian gitu, Bu. Nah, itu tuh gimana ya, Bu? Perihal kayak apa ya? Psikologis manusia gitu, Bu. Tapi disangkut pautin sama perpajakan gitu, Bu. Nah, itu tuh metode sampel yang paling bijak dan gimana ya, Bu? Terus sama kayak isian borangnya itu formatnya kayak kira-kira gimana ya, Bu, gambaran kasarnya, Bu? Psikologis. Nah, contohnya kayak gimana ya kalau kita memang kayak jadi kayak lebih itu sih, Bu, apa ya? Kita tuh ngasih kayak apa? Nudge gitu, Bu. Nudge ke wajib pajak. Jadi biar dia tuh psikologisnya tuh insentif psikologisnya itu berubah. Jadi kayak kita tuh memaksa tapi tidak dengan larangan gitu. Metodenya eksperimen mungkin ya Hilman ya. Iya, kayak eksperimen juga sih, Bu, bisa dibilang. Eksperimen, cuma milih sampelnya gimana gitu. Iya, terus itu juga, Bu, apa? Kayak misal dilakukan penarikan survei data gitu, kayak suruh ngisi borang gitu. Kira-kira borangnya kayak gimana, Bu, formatnya? Kasarannya gitu. Borangnya kayak gimana? Nah, masalah borang ini kan kalau borang itu saya ingat ini akreditasi buat kampus, tapi kalau untuk perpajakan saya sendiri nggak paham ya. Cuma kalau ngomongin pengambilan sampelnya bisa acak juga. Cuma masalah borangnya gimana? Nah, ini borang yang dimaksud itu borang questionnya, Bu, kayak itu questionernya. isi surveinya, ya. Isi surveinya tergantung mau meneliti apa. Tergantung meneliti tentang apa. Kalau mengenai psikologisnya paling gampang kalau riset itu gini ya,
Karena kan kalau ngomongin psikologis harus ada basic psikologinya juga ya. Gimana caranya memunculkan perubahan perilaku itu gitu ya. Paling gampang, jadi risetnya nggak bisa sebentar kalau ini tuh. Paling gampang kalau ada acuan penelitiannya, kita pakai kuesionernya, kita sesuaikan dengan kultur di Indonesia gitu sih, Hilman. Apakah kamu menanyakan untuk ide KTTA ini maksudnya? Ini menarik kalau buat skripsi loh kayak gitu. Iya Bu, saya kepikiran itu Bu. Cuma rada ragu banget itu ngumpulin datanya Bu. Jadi kayak takutnya nanti kan ini kayak apa ya Bu? Istilah kata tuh kayak gampangannya gini, apa? Ada kue sama buah. Kalau nah saya tuh menghimbau orang-orang untuk memakan buah lebih banyak ketimbang kue. Tapi tanpa tanpa memaksanya. Oke. Nah, ya. Mengedukasi jadi caranya gitu kan ya. Kayak lebih ke tepatnya tuh makan buah ini aja, tapi nggak usah aku paksa gitu Bu. Nah, ya kayak gitu Bu. Nah, tapi kalau misal di di survei itu kayak rada gantung gitu Bu, kayak apa ya? Orang-orang tuh pasti sadar gitu. Oh ternyata ini nggak enak gitu. Jadi aku takut itunya keluar Bu. Jadi nanti isi surveinya itu malah berkebalikan sama teorinya Bu. Nah, itu kayak aku ragu banget di situ Bu. Kalau cuma ngisi survei berarti observasi bukan eksperimen. Cuma kalau kamu mau ini ya, mau cari tahu persepsi WP gitu ya, mana yang lebih baik gitu kan? Mana yang lebih baik makan kue apa makan buah gitu ya? Iya, semisal kayak gitu Bu. Mau cari tahu persepsinya aja kan ya? Iya. Iya bisa tapi jadi. Nanti apa ya Bu? Tapi saya tuh mendukung makan buah itu loh. Tapi mereka tuh biar ya. Menurut kamu lebih baik makan buah, tapi mereka lebih suka makan kue. Gimana dong? Ya udah, kalau observasi mah itu yang perlu kamu sampaikan apa adanya. Kecuali kalau misalnya nih Hilman mau mendorong mereka supaya lebih banyak makan buah, berarti harus ada treatment yang diberikan ke mereka. Kayak misalnya nih, bisa aja sih bukan Hilman yang memberikan treatmentnya. Misalnya pemerintah kan mau mendorong apa ya? Kepatuhan WP misalnya dengan memberikan insentif pajak atau amnesti pajak kayak kemarin itu ya. Berarti kan memang ada treatmentnya, amnesti pajak baru dilihat before afternya gitu. Jadi kalau Ilman cuma pengen ngumpulin, pengen tahu mereka suka makan kue apa buah, terus mereka jawabnya lebih suka makan kue, ya udah. Ya memang sih penjelasannya gini ya kurang lebih ya. Memang sih seharusnya ya WP itu lebih suka makan buah karena buah lebih menyehatkan. Tapi untuk subjek penelitian ini mereka lebih suka makan kue karena ini gitu. Kebayang nggak kira-kira? Ibu. Soalnya itu lebih ke terkait itu Bu, kejujuran dalam melaporkan gitu. Jadi kayak gimana ya? Oh gini, kalau kamu pengen tahu jawaban apa adanya, harusnya identitasnya ya dihilangin. Biarkan mereka takut juga ya. Nanti kalau mereka jawab apa adanya gitu di trace, ketahuan DWP ini nggak jujur gitu. Ya. Kemudian hasil penelitian kita nggak selalu harus sama dengan teori kok ya. Kan teori itu dibangun memang dari hasil pengamatan. Hasil pengamatan dibuatlah teori. Teori ini kemudian diujikan lagi apakah pengamatannya masih sesuai dengan teori atau enggak. Bisa aja nggak sesuai dan dibangun teori baru. Atau mungkin kalau berbeda yaitu kayaknya minggu lalu sempat disinggung ya. Dicari penjelasannya. Kenapa kok untuk subjek penelitian ini hasilnya bisa berbeda dengan teori. Jadi nggak perlu takut kalau penelitian kita beda sama teori, Hilman. Tapi ya. Di PKN STAN menerima anomali itu nggak Bu? Kayak beda sama teori. Soalnya kan kemarin saya juga ikut kepenulisan di luar tuh, Indonesia tuh kayak rentan gitu menerima teori baru gitu Bu. Jadi kayak tiap kampus tuh rata-rata gitu. Nah, PKN STAN gimana ya Bu? Kalau dari pengalaman yang dulu Bu. Kalau teori baru memang nggak mudah dibangun ya. Saya aja belum berani untuk riset dan menghasilkan teori baru karena pasti banyak yang akan menguji, banyak yang men-challenge gitu dan saya belum nyampe kapasitasnya ke sana. Jadi saya baru sebatas ke menguji teori, terus menerapkannya di subjek pengamatan apakah relevan atau tidak. Nah mungkin nggak relevan tapi kita harus cari penjelasannya seperti apa.
Saya pernah cerita nggak sih riset saya sama Pak Igede Agus? Belum. Di kelas ini bukan? Belum ya. Saya itu riset mengenai pengaruh, pengaruh pendidikan, kesehatan, terus terhadap pertumbuhan inklusif sama satu variabel lagi ya. Terus ini kesehatannya itu diproksi pakai keluhan kesehatan. Nah, kalau pendidikan makin tinggi kan harusnya pertumbuhan makin inklusif. Terus kesehatan makin tinggi, indeks kesehatan makin tinggi, pertumbuhan makin inklusif gitu ya. Kebalikannya, kalau keluhan kesehatannya makin tinggi harusnya kan enggak ya. Keluhan kesehatannya makin rendah, harusnya pertumbuhannya makin inklusif gitu kan ya. Karena kalau keluhan kesehatannya makin rendah, berarti kan makin sedikit orang mengeluh, orang-orang yang sehat makin banyak harusnya ya. Orang-orang makin sehat, yang sehat makin banyak, makin produktif, pertumbuhannya makin inklusif gitu secara teori. Harusnya keluhan kesehatan berbanding terbalik dengan pertumbuhan inklusif. Tapi kenyataannya, temuannya keluhan kesehatannya berhubungan positif sama pertumbuhan inklusif. Keluhan kesehatan meningkat, pertumbuhan makin inklusif. Pusing nggak tuh? Kok aneh gitu ya? Banyak orang-orang menyampaikan keluhan kesehatan, tapi pertumbuhan makin inklusif. Pertumbuhan makin inklusif itu makin merata, kemiskinannya makin menurun gitu ya. Nah itu temuannya kayak gitu. Ya apa boleh buat gitu ya. Cuma kita harus cari penjelasannya. Cari penjelasannya dari mana, cari data dukungnya gitu ya. Kemungkinannya sih ya kalau kita cari benang merah yang lain, waktu itu mikirnya kan gitu ya. Oh bisa jadi ketika masyarakat keluhannya meningkat, itu pemerintah kemudian mengalokasikan lebih banyak anggaran kesehatan di daerah tersebut. Kalau alokasi anggaran kesehatannya itu meningkat, maka akan lebih banyak barang dan jasa yang dihasilkan sehingga pertumbuhannya makin inklusif gitu. Jadi kita harus cari data ini juga anggaran kesehatannya ditunjukin gitu ya. Ini loh ketika masyarakat keluhan kesehatannya meningkat, nah pemerintah kemudian mengalokasikan anggaran kesehatan yang lebih banyak, ada datanya gitu ya. Jadi peningkatan anggaran inilah yang kemudian mendukung pertumbuhan makin inklusif. Jadi nggak perlu khawatir, kalaupun berbeda itu biasa kok ya. Jangankan cuma yang kalau teori, secara teori berpengaruh, temuannya nggak berpengaruh, itu udah biasa. Ada lagi yang secara teori berpengaruh positif, temuannya berpengaruh negatif, itu juga nggak masalah. Dan akan lebih baik lagi kalau kita cari penelitian lain yang memang sesuai dengan yang temuannya sama dengan penelitian kita untuk mendukung argumen kita juga gitu ya, selain data yang kita punya. Gitu idealnya kalau kalian nulis KTTA kan juga buat latihan skripsi ya, emang biasanya sih ada penelitian terdahulunya gitu, cuma yang cutting kalian suka lupakan itu mengaitkan penelitian terdahulu sama pembahasannya. Harusnya di pembahasannya juga disinggung ya, temuan ini relevan sama temuan ini gitu ya, sama gitu ya, mungkin karena fenomenanya ada kesamaan, atau kalau berbeda beda di mana. Gimana Hilman? Mudah-mudahan ada bayangan lah ya. Ya Bu, Bu. Terima kasih. Yang penting jalan dulu, nanti kan tinggal dikomunikasikan sama dosen pembimbingnya ya. Dan kalau tahun lalu sih KTTA itu nggak terlalu berat ya, masih sebatas membandingkan antara praktek sama teori yang kalian udah pelajari di perkuliahan. Yang lain gimana? Ada lagi yang mau ditanyakan? Oke, lanjut dulu ya. Tadi metode sampling. Nah, kita lanjutkan dengan kesalahan yang mungkin kita hadapi dalam melakukan analisis statistik. Mau sebagaimana baik pun kita merencanakan penelitian, kemudian ngumpulin sampel dengan benar sampai ke ngolah datanya dengan baik gitu ya. Pokoknya semuanya udah ideal ya. Udah dipersiapkan dengan baik, metode samplingnya udah benar, udah ngolah dengan benar, masih aja akan ada error yang ditemukan ya. Kita bisa bedakan error ke dalam 3 jenis. Yang pertama sampling error. Sampling error ini muncul karena perbedaan sampel yang kita peroleh dari populasi. Misalnya kayak gini. Misalnya tadi kan saya nyontohin ada 3 populasi nih. Saya punya 3 populasi misalnya A, B, C. Terus saya mau mengestimasi nilai IPK
mengestimasi IPK rata-rata dari populasi yang saya punya. Kalau 3 mah gampang memang ya. Tapi kalau ribuan atau mungkin konteks data yang lainnya lebih sulit gitu. Kayak pendapatan itu kan kalau di sensus dari seluruh penduduk Indonesia kan susah ya. Jadi ngumpulinnya dari sampel. Nah, analoginya kayak gini. Kalau kita punya 3 sampel, kemudian katakanlah kok 3 sampel, 3 populasi, katakanlah si A ini punya pendapatan A pendapatannya 7 juta, B pendapatannya 8 juta, C pendapatannya 9 juta. Maka dari populasi ini saya dapat rata-rata pendapatan berapa sih? Mu ya biasanya simbolnya. Ini kan angkanya gampang. 8. Angkanya gampang kok, hening sih lama. 7 tambah 8, 15, tambah 9, 24 bagi 3 kan, 8 juta kan. Apa kalian ragu saya nanya segampang ini? Namanya contoh mah gampang deh ya, saya ngasih contoh gampang. Kalau soal ujian baru susah, enggak juga sih ya. Tapi biasanya gitu, Bu. Biasanya gitu, tapi kalau soalnya dikasih contohnya dikasih susah, soal dikasih gampang, banyak juga yang nggak bisa karena patokannya mahasiswa itu seringnya soal yang mirip di slide, maunya plek-ketik-plek. Kalau soalnya contohnya susah, maunya soalnya juga susah. Contohnya gampang, soalnya juga gampang, biar tinggal ngikutin langkah-langkahnya gitu kan. Oke, lanjut ya. Ini rata-rata populasinya 8, tapi kalau saya ngambil sampel 2, tadi kan ada 3 kemungkinan hasil ya. Mungkin saya dapetin sampelnya A sama B. Nah, kalau A sama B, saya dapetin rata-rata gajinya berapa sih? 7,5. 7,5. Kemudian kalau A sama C? 8. 8. Kalau A sama B? 7,5 tadi. 7,5 juga ya. Kok A sama B? Salah. Apa nih yang belum? BC. BC. 8,5. 8,5. Waktu saya ngumpulin sampel sebanyak 2, saya kan nggak tahu bakalan dapet AB, AC, BC. Kalau random sampling gitu kan ya, pokoknya mah acak, dapetnya bisa yang mana aja. Kalau dapat yang ini rata-rata sampelnya akan sama dengan rata-rata populasinya, errornya 0. Tapi kita belum tentu dapetin ini. Kalau dapetinnya pilihan pertama sama kedua, ini kita lihat rata-rata sampelnya akan berbeda sama rata-rata populasinya. Inilah yang disebut dengan sampling error. Besarnya error akan sama dengan ini 0,5/8 dikalikan 100% kalau mau dalam bentuk persentase gitu. Ini yang dimaksud dengan sampling error. Error yang muncul karena perbedaan kita mendapatkan sampel. Kalau ini kebetulan juga ya yang BC errornya juga sama setengah. Bisa saja angkanya berbeda. Bisa dipahami sampai sini yang dimaksud dengan sampling error? Perbedaan hasil yang kita peroleh dari sampel dari hasil populasi ya, karena adanya perbedaan sampel. Dan sampling error ini nggak bisa kita hindari. Kemudian jenis kesalahan yang kedua adalah non-sampling error. Kalau sampling error tadi memang mau nggak mau ya harus kita terima, tinggal toleransi kita mau berapa persen. Dan perlu diingat juga ya, makin banyak ukuran sampel yang kita gunakan, errornya makin kecil. Jadi kalau kita mau ngecilin error ya sampelnya diperbanyak. Sampling errornya bisa makin kecil kalau jumlah sampel yang kita pakai banyak. Kalau non-sampling error ini kesalahan yang muncul karena murni faktor kesalahan manusia, human error misalnya, kesalahan analisa, kemudian kesalahan pengukuran, kemudian salah input gitu ya. Itu masuk ke dalam kategori non-sampling error. Terus kesalahan yang ketiga namanya adalah non-random sampling error. Nah, error yang ini dihasilkan dari metode sampling yang tidak acak. Misalnya karena kita ngambil sampelnya convening sampling atau voluntary response sampling. Gitu. Ini bisa menghasilkan non-random sampling error. Jadi dari sekian banyak tadi pilihan 6 ya. 6 pilihan metode sampling. Yang paling ideal yang mana sih? Idealnya ya random sampling, tapi bisa juga pakai multi-stage, stratified, cluster. Yang penting jangan convening sampling sama voluntary sampling.
Ya untuk beberapa kasus bisa juga snowball sampling ya, bola salju snowball. Kayak kalian pernah baca ini enggak sih? Analisis pasar tuyul. Kalau nggak salah itu. Pernah baca nggak? Enggak, Bu. Enggak. Kok ada pasar tuyul? Orang yang mikirnya ini ya, orang yang riset itu keren juga idenya. Dia mau riset soal pasar tuyul karena pasti susah ya. Kenapa kok bisa ada pasar tuyul? Karena ada demand tuyul. Ada juga supply tuyul. Demand tuyul dari mana? Orang yang mau cepat kaya ya. Cepat kaya. Terus supply-nya dari mana? Supply-nya dari tuyul sama dukunnya kan gitu. Nah kalau itu nggak bisa random sampling. Kenapa kok nggak bisa random sampling? Nah untuk mendapatkan orang yang berminat sama tuyul kan susah. Jadi biasanya pakainya snowball sampling. Misalnya dari orang yang memang udah miara tuyul, terus kita tanya dia dukunnya di mana, dukunnya mungkin ngasih tahu siapa kliennya yang miara tuyul gitu ya. Jadi dari situ kita bisa dapetin sampel-sampel gitu, makanya bola salju. Oke, sebelum masuk ke materi baru, silakan ada yang mau ditanyakan? Jelas? Nah, error ini juga gimana Haris, ada yang mau ditanyakan? Kayak ini kan kalau random sampling mungkin ya kayak kita nge-share form gitu ya. Mungkin di media sosial atau apa. Nah, kalau yang pengikutnya kita itu bocil-bocil gimana? Yang ngisi orang nggak jelas gitu. Kalau random sampel itu kalian yang menentukan sampelnya, bukan disebar terus gimana baliknya aja, bukan gitu. Itu mah voluntary respon ya. Yang minat sama kalian bocil-bocil ya berarti voluntary respon karena yang tertarik ya cuma bocil ya. Jadi kalau random sampling itu kalian yang milih sampelnya, acak, terus kalian kasih kuesionernya. Ya. Oh, berarti kita mungkin kayak bisa nge-PC-in orang-orang kayak gitu ya Bu, atau orang-orang. Iya bisa, iya. Pak bisa kita kontak ya lah ya pokoknya gitu. Sudah Bu. Dan error ini juga seringkali nggak kita sadari ya. Tapi paling tidak bisa kita minimalkan kayak ini. Non random sampling error kan bisa kita hindari ya dari pemilihan metode samplingnya. Terus yang mana ini kok nggak mau geser, non sampling error karena human error berarti kita harus teliti inputnya berulang kali ya, dicek ya. Yang ini yang nggak bisa. Lanjut, atau ada yang mau ditanyakan dulu sebelum masuk materi baru? Materi barunya gampang kok, mengulang juga materi zaman SMA. Dan saya dulu seneng materi bab 2 itu karena gampang ya. Matematika dulu kan yang daripada trigonometri, terus gambar sinus, kosinus, istilahnya itu yang menjumlahkan sinus, kosinus, tangan itu apa? Kalian ingat nggak sih pelajarannya? Saya tuh ingat ada pelajaran itu tapi lupa babnya apa. Lupa Bu. Pitagoras Bu. Pitagoras. Tapi kalau Pitagoras kan cuma ngitung itu fungsi sinus, kosinus kalau nggak salah gitu ya. Kalau waktu saya masih ngajar di SMA sih masih inget tuh, masih ngelotok lah, disampaikan lagi. Ini udah libur sejak masuk Menkyu kan berarti 13 tahunan ya, jadi udah rada-rada luntur. Tapi itu tuh lumayan kan harus teliti tuh ya, mengoperasionalkan misalnya sin A tambah B gitu kan sih ya, atau sin kuadrat A ditambah cos kuadrat B sama dengan 1, itu tuh masuknya pelajaran apa? Lupa juga Bu. Lupa Bu, nggak pernah masuk kelas pas kelas 12. Nah itu termasuk pelajaran yang itu butuh penelitian. Jadi kalau saya belajar yang bab 2 yang nanti kita pelajari itu tuh cincai karena cuma gambar-gambar dan ya relatif yaitu gak rigid. Lanjut ya. Izin bertanya Bu. Oh iya boleh. Silakan Agung. Terlepas dari metode sampling yang digunakan tadi itu Bu, kalau gimana sih cara kita tuh mengetahui
oh sampel yang kita ambil itu udah cukup nih gitu loh Bu, kayak nggak terlalu minim, nggak terlalu banyak juga gitu. Nggak terlalu sedikit, nggak terlalu banyak. Kalau yang saya minggu lalu pernah jelasin ya, untuk menentukan ukuran sampel yang tepat itu kita bisa pilih beberapa formula. Terus ada juga ukuran standarnya itu minimal 30 gitu ya. Terus kalau kita mau mengestimasi rata-rata atau proporsi itu kita bisa hitung sampelnya berdasarkan errornya. Tapi kalau kalian menyebarkan kuesioner misalnya untuk mengetahui apa ya? Mengetahui ketertarikan mereka untuk mengikuti insentif pajak gitu ya, itu karena kita nggak bisa hitung errornya, paling tidak bisa pakai panduan 30 tadi ya, atau pakai formula yang lain yang minimalnya berapa persen ya. Kalau kalian cari rumus untuk menentukan jumlah sampel minimal, ada beberapa mazhabnya, tinggal kalian pakai aja, pilih salah satu. Tapi kalau kalian masih merasa kurang dan kalian sanggup ngumpulin lebih banyak sampel lagi, akan lebih bagus lagi memang ya. Gitu Agung. Terima kasih Bu. Terima kasih kembali. Kalau misalnya sampelnya sedikit gitu ya, sampelnya sedikit, populasinya sedikit, sementara tadi kan patokan paling gampangnya minimal 30, tapi populasinya nggak nyampe 30. Terus kesulitan juga mau ngumpulin seluruh ngumpulin data dari seluruh populasi. Ya pakainya jangan patokan 30, cari formula yang lainnya, rumusan yang lainnya gitu ya. Gimana, yang lain ada lagi yang mau ditanyakan? Oke. Kalau gitu masuk ke materi baru ya. Ini. Kita udah masuk ke tahapan analisis di bab 2 ini ya. Karena bahasannya meringkas dan menggambarkan data. Berarti kita udah dapat datanya. Di tahapan persiapan kan kita menentukan metode samplingnya ya, jumlah sampelnya berapa, metode samplingnya apa, instrumennya apa aja. Terus kita dapetin data, nah masuk ke tahapan analisis. Nah salah satu tahapan analisisnya yaitu meringkas sama melihat visualisasi datanya. Oke, ini ada beberapa karakteristik penting dari data, yaitu pusat data. Ini menggambarkan sebagian besar data itu ada di mana sih. Biasanya sih dilihatnya dari nilai rata-rata, bisa juga dari modus sama median. Tapi kalau modus sama median ini errornya lebih besar dari rata-rata. Itu kenapa sebagian besar memilih untuk menggunakan rata-rata dibandingkan modus sama median. Kemudian kalau dari variasi kita bisa lihat seberapa menyebarnya sih data itu. Kemudian kita bisa lihat distribusi datanya ya, bentuk datanya. Ketika menggambarkan data ini dalam bentuk grafik ya, datanya bisa uniform. Uniform itu berarti relatif seragam. Kemudian apakah membentuk lonceng, berdistribusi normal berarti ya kalau berbentuk lonceng, ataukah menceng, skew. Kemudian karakteristik yang keempat itu outlier, kita harus identifikasi ada tidaknya outlier dari data yang kita punya. Outlier ini adalah data yang nilainya jauh dari data yang lainnya. Tapi outlier itu dalam kasus tertentu bisa dibuang, tapi untuk kasus khusus nggak bisa dibuang ya. Tergantung penelitiannya apa. Kayak kemarin itu ada cutting kalian anak D4 ya bikin skripsi, dia menganalisis dinamika cryptocurrency ya. Terus kalau di cryptocurrency itu kan volatilitasnya tinggi banget ya. Jadi ada masa di mana nilainya tinggi banget, ada masa di mana rendah banget, tapi di waktu-waktu tertentu dia tuh sideways. Nilainya di situ-situ aja. Jadi waktu tinggi banget sama rendah banget itu outlier. Tapi karena dia menganalisa dinamika dari cryptocurrency, outliernya itu nggak bisa dihilangin. Nah, kalau kita mau mengkaji pengaruh antara variabel satu terhadap variabel yang lainnya, seringkali outliernya itu kita hilangkan, kita buang, nggak dimasukkan ke subjek penelitian karena bisa mempengaruhi hasil. Itu jadi penting untuk kita mendeteksi ada atau tidaknya outlier, dan keputusan kita untuk memasukkan ataukah tidak bergantung pada risetnya.
Kemudian waktu ya, kita bisa lihat karakteristik data antar waktu, apakah trennya naik terus ataukah turun, ataukah ada masanya dia jeglek gitu ya, ngedrop ataukah naik, itu dipengaruhi oleh apa. Dan mungkin bisa jadi ide buat kita, ini kok kenapa di masa ini kayak misalnya kayak gini ya, kalau penerimaan PPNBM misalnya trennya naik terus, kok di kurun waktu katakanlah 2000 sampai 2025 misalnya ya, beberapa tahun yang akan datang, ada yang riset begitu, kok di tahun 2021 jumlahnya menurun gitu. Itu kan bisa jadi salah satu hal yang menarik yang bisa diamati. Oh, ternyata di tahun 2021 itu pemerintah memberikan insentif BBM, insentif PPNBM gitu ya, yang menyebabkan penurunan PPNBM di periode 2021. Nah, mungkin idenya dia mau lihat pengaruh insentif PPNBM terhadap penerimaan pajak. Gitu. Kemudian ini karakteristik data yang penting kita ketahui ya. Dan untuk melihat karakteristik datanya tadi, kita butuh data digambarkan secara visual. Iyalah ya, visual mah gambaran ya. Tapi sebelum kita visualisasikan datanya, kita butuh meringkas datanya dulu. Biasanya diringkas dalam bentuk tabel frekuensi. Ya, tabel frekuensi ini merupakan tabel yang berisikan data yang dikelompokkan ke dalam kategori tertentu. Contohnya kayak gini, di sini ada data denyut nadi dari perempuan sama laki-laki. Yang perempuannya 40, laki-lakinya 40. Nah, kalau di jemreng kayak gini kan siwar ya dilihatnya, padahal baru 40 sama 40. Kalau kita punya data 1000 gimana coba ya? Makanya akan lebih baik kalau kita ringkas datanya dalam bentuk tabel distribusi frekuensi. Dari tabel ini untuk yang perempuannya, katakanlah kita bikin tabel distribusi frekuensinya kayak gini ya. Kita bikin jadi 7 kelas. Panjang kelasnya masing-masing 10. Terus diturusin kan ya, berapa banyak sih data yang masuk ke kelas pertama 60 sampai 69. Oh, ini dicoret nih 1, 2 gitu kan, dihitung 3, masukin ke sini 12. Begitu seterusnya. Ini namanya tabel distribusi frekuensi. Kemudian mengingatkan lagi, di tabel distribusi frekuensi itu ada komponen yang namanya batas bawah. Ini batas bawah. Terus yang ini batas atas. Ini batas atas. Kemudian kalau ini bahasa Indonesianya apa? Ingat nggak? Batas apa? Kalau batas kan yang ini batas bawah nih. Ini batas atas. Kalau ini apa? Ayo, coba ingat. Benar, sip. Tepi bawah. Ini. Oke, sebentar ya. Ini namanya tepi bawah. Dapatnya dari batas bawah dikurangi 0,5. Kalau tepi atas apa? Gimana cara menentukan tepi atas? Nggak ada di sini soalnya. Nih, nggak ada tepi atas. Tambah 0,5. Yang mana yang ditambah 0,5, Haris? Batas yang atasnya. Batas atasnya ditambah 0,5. Ya. 89, 99 itu nih. Nah, iya, ini ya. Jadi kalau batas bawah 59,5, 69,5 dan seterusnya, ini nanti 69,5 jadi tepi atas dari kelas kedua ya. Ya, tinggal ini ditambah 0,5. Kelas pertama. Kemudian ada lagi nilai tengah atau titik tengah. Kita dapatnya dari batas atas tambah batas bawah dibagi 2. Ya, ini nilai tengah. Kemudian panjang kelas. Ini kadang-kadang ada yang masih lupa ngitung panjang kelas, cuma batas atas dikurangi batas bawah aja, lupa ditambahin salah satu. Jadi jangan lupa gitu ya. Tambahkan selisih antara batas atas dan batas bawah dengan 1. Saya dulu saking ininya ya, saking takut salahnya itu suka ngitung dulu pakai jari 60, 61, 62. Ya namanya ujian gitu ya, apalagi SPMB kan suka rada-rada parno ya, tapi akhirnya kita jadi lebih lama ngerjainnya. Saya suka insecure juga, bahasa anak sekarang gitu ya. Bu, saya suka merasa insecure. Sama dong. Jadi saya kalau baca konsulan anak-anak PA kan gitu ya. Oh, sama nih sama saya gitu. Terus yang saya lakukan ini. Jadi saya lebih, kalau PA itu lebih sering berbagi pengalaman aja. Kemudian, nah ini alasan kenapa kita perlu membuat tabel distribusi frekuensi.
Yang pertama, untuk meringkas data yang sangat banyak, kemudian supaya kita bisa menganalisis bentuk datanya, itu tadi ya, uniform atau seragam, apakah berbentuk lonceng ataukah menceng. Dan tabel distribusi frekuensinya jadi dasar untuk kita membuat grafik. Nah, ini tahapan-tahapan yang disarankan oleh Triola untuk membuat tabel distribusi frekuensi. Pertama, kita tentukan dulu jumlah kelasnya, bisa antara 5 sampai 20. Nah, literatur lain mengatakan bahwa untuk menentukan jumlah kelas bisa juga pakai formula ini. Jumlah kelas itu biasanya simbolnya K. Belum muncul. Jumlah kelas itu simbolnya K. K sama dengan 1 ditambah 3,33 log N. N-nya ini menunjukkan jumlah datanya ada berapa. Ya. Tapi kalau Triola ini, saya senang sama Triola karena dia mempermudah hidup saya. Permudah karena saya nggak perlu ngapalin ini. Menentukan jumlah kelasnya juga nggak perlu pakai rumus ini. Jadi katanya Triola, suka-suka kalian deh mau pakai yang mana. Ya, antara 5 sampai 20. Kemudian setelah kita menentukan jumlah kelas, kita tentukan panjang kelasnya. Nah, kalau panjang kelasnya yang disarankan Triola sama yang berlaku umum sama ya. Range-nya dibagi dengan jumlah kelasnya. Kemudian yang ketiga, kita tentukan starting point-nya. Nah, kalau yang pakai mazhabnya ini, yang pakai ini nih ya, ini starting point-nya itu pakai nilai minimum ya, nilai minimum. Kalau katanya Triola boleh pakai nilai minimum atau di bawahnya yang nyaman buat kita. Contohnya kayak ini. Kalau di data denyut nadi ini tadi, ini saya hapus aja deh ya, biar enggak. Nah, ini. Kalau di denyut nadi ini tadi, minimumnya memang 60, ini minimumnya, maksimumnya 124. Yang laki-laki minimumnya 56. 56 masih enak juga gitu ya, tapi kalau misalnya minimumnya katakanlah 63. Kalau starting point-nya 63, itu kan rada rempong gitu ya, misalnya panjang kelasnya 8, 63 sampai 70, terus 71 sampai berapa gitu kan ngapalinnya susah ya, ngitungnya susah. Jadi pilih starting point yang nyaman buat kita, misalnya mulai dari 60 atau 61 gitu. Ya sama juga kan kayak ini sebenarnya. Ini sebetulnya filosofi penentuan tarifnya saya juga nggak tahu ya, cuma dugaan saya. Tarif progresif untuk PPH itu kan dari 0 sampai 50 juta gitu ya, itu 0%, terus 50 sampai 250, bener ya? 250 ya? 250 sampai 500, terus lebih dari 500. Kenapa kok pilih angkanya itu? Kok nggak 325 gitu? Soalnya kok 325 susah ngapalinnya, jadi lebih enak 250, 500. Itu sih saya mikirnya kayak gitu. Jadi katanya Triola, udah starting point-nya pilih data minimum atau yang nyaman buat kita. Karena pada prakteknya juga begitu ya, kita nggak saklek pakai, yaitu menentukan jumlah kelasnya pakai formula tadi 1 plus 3,3 log N ya. Ya sesuai kebutuhan kita aja. Tapi jangan sampai terlalu banyak dan terlalu sedikit. Ini panduannya 5 sampai 20. Supaya di grafiknya juga nggak terlalu rapat atau nggak terlalu renggang, kita benar-benar bisa lihat kontur datanya. Kemudian ya selanjutnya ya, setelah menentukan starting point, tinggal bikin batas bawah, batas atas sama tiap kelas, masukin deh frekuensinya. Tuh, kemudian selain membuat tabel distribusi frekuensi, kita juga bisa bikin tabel distribusi frekuensi relatif. Ya namanya aja relatif, berarti yang kita masukin frekuensi setiap kelas relatif terhadap seluruh kelas, terhadap total frekuensinya. Ya rasionya lah ya gitu. Atau kalau mau ngitung persentasenya ya tinggal dikalikan 100%. Nah, jadi kalau kalian mau menyampaikan misalnya kontribusi PPH 21 di KPPX, terhadap penerimaan pajak di KPPX. Nah, penerimaan pajak di KPPX kan sumbernya macam-macam ya, bisa PPH 21, bisa PPH 24, terus pasal berapa lagi gitu kan ya. Kalau mau ngasih tahu atau mau menjelaskan kontribusinya, lebih tepat kalau kalian
menyajikan tabelnya distribusi frekuensi persentase, bukan frekuensi aja gitu ya. Karena kalau cuma jumlahnya itu tidak mudah ditangkap dan dianalisis berapa besar kontribusinya. Nah, ini contohnya ada 3 tabel dengan data yang sama ya. Tabel sebelah kiri ini distribusi frekuensi, yang tengah frekuensi relatif, yang kanan frekuensi kumulatif. Kalau yang kiri tadi sama persis ya, kayak yang di slide-slide awal ditampilkan. Yang ini dapatnya dari frekuensi masing-masing kelas dibagi totalnya. Totalnya ini 40, jadi untuk kelas pertama, frekuensi relatifnya itu ya tinggal 12 dibagi 40, terus dipersentasekan 30%. Nah, yang ini dapatnya dari 1/40 kalikan 100%, 2,5%. Kalau yang ini namanya lebih tepatnya tabel distribusi kumulatif kurang dari, karena ini tulisannya less than 70 ya. Jadi atau kalau notasi matematisnya ditulisnya itu kayak gini, kurang dari 70. Ini kumulatif kurang dari. Data yang nilainya kurang dari 70 ada 12. Nah, penentuan 70 ini nggak boleh sembarangan, Dek. Dapatnya dari mana? Ini masih relate sama data ini. Izin, Bu. Ya, silakan. Mungkin batas bawahnya yang kedua. Batas bawahnya yang kedua, ini. Atau batas atasnya yang pertama ditambahin 1. Sama aja lah ya. Itu yang penting bisa masuk, betul. Batas bawah kelas kedua atau batas atas kelas pertama ditambah 1. Begitu seterusnya ya, ini tabel distribusi kumulatif kurang dari. Kita juga bisa bikin tabel distribusi kumulatif lebih dari. Nah, kalau lebih dari, ini angkanya mulai dari berapa nih? Lebih dari berapa? Kalau kurang dari tadi kan 70. Kalau tabel distribusi kumulatif lebih dari, angkanya mulai dari berapa? 71 ke atas. Dari berapa, Haris? 71 yang data keduanya. Data keduanya berarti lebih berapa nih? Saya tulis berapa? Lebih dari 70, 71? Bentar, gimana tadi, Bu, pertanyaannya? Lebih dari 59, Bu. Lebih iya. dari 59. Kenapa? Supaya ini bisa masuk. Gampangnya kayak gitu. Lebih dari 59. Berapa sih frekuensi kumulatifnya? Berapa banyak data yang nilainya lebih dari 59? Dari awal sampai akhir itu 12 sampai 1 ditambahin semua. Iya, berapa? 40. 40 kan tadi saya udah kasih tahu. Ini udah mulai keringan soalnya ya. Udah mulai nggak konsen, Bu. Iya, lapar, mata berkunang-kunang gitu kan ya, melayang-layang. Terus kelas keduanya apa nih? Lebih dari berapa? Lebih dari 69. 69. Nah, ya. Berapa frekuensi kumulatifnya? 28. 28, Bu. 28. Tinggal dikurangi yang ini aja kan. Terus berikutnya, yang ketiga itu kadang-kadang masih ada yang bertanya-tanya, dapat angkanya dari mana ya gitu. Tapi kalau udah keempat dan seterusnya udah ngeh mungkin. Berapa nih? 79. 79. Berapa frekuensi kumulatifnya? 14. 14. Terus ini 89 ya. Iya. 99, 109, terus 19. Nah, yang lebih dari 89 ada berapa? 3. Terus lebih dari 99? 2. 109? 1. Ini? 1. Oke, ada yang mau ditanyakan sampai sini? Gampang, cuma perlu mengingat kembali gitu ya. Terus penentuan angkanya ini tadi dari mana ya. Sisanya sih gampang. Terus kalian nggak berani nanya gitu ya. Haris ada yang mau ditanyain kali? Enggak. Itu fokus saja sih. Udah nggak fokus.
Ya saya bilang gampang itu bukan berarti kalian nggak boleh nanya ya. Masa saya harus bilang susah nih, nanya dong gitu kan nggak mungkin ya. Jadi saya bilang ya gampang, tapi kalian tetap boleh nanya. Barangkali Bu, saya miss di sini nih. Selanjutnya sih emang sininya gampang Bu, tapi ini angkanya dapat dari mana gitu boleh kok nanya. Lanjut kalau gitu ya. Kemudian, nah ini ya tadi kita udah bikin tabelnya. Tabel ini bermanfaat untuk kita visualisasikan data ya. Misalnya pakai gambar ini namanya histogram. Kalau bentuk datanya seperti ini, menyerupai lonceng, maka datanya itu berdistribusi normal. Dan ini merupakan kunci penting dari sebagian besar pengolahan data statistik. Asumsinya banyak yang menggunakan ini. Ya, simetris ya, yang berdistribusi normal itu simetris di kanan sama kirinya. Ini kan tengah-tengahnya sekitaran ini nih ya. Jadi di tengah-tengahnya itu frekuensinya paling tinggi. Nggak harus sama sih, kanan dan kirinya nggak harus sama, tapi relatif sama gitu. Nah ini ya untuk data yang kecil itu frekuensinya lebih kecil, makin besar datanya, frekuensinya naik, tapi sampai di tengah-tengahnya ini. Setelah itu datanya makin besar, frekuensinya makin kecil. Nah kita lihat langsung aja ya penggambaran grafiknya untuk histogram. Contohnya, histogram ini beda sama diagram batang ya Dek ya. Kadang-kadang masih ada yang diminta gambar histogram terus dia gambarnya diagram batang. Perbedaannya apa? Pertama, histogram ini digunakan untuk menggambarkan, memvisualisasikan data kuantitatif. Kalau diagram batang kualitatif. Kemudian yang kedua, untuk histogram sama diagram batang, gambarnya sama-sama melibatkan batang. Tapi kalau histogram, antar batangnya nggak boleh ada jarak, harus rapat. Kalau diagram batang boleh, ya. Sumbu horizontalnya menunjukkan kelas dari data kuantitatifnya, kalau vertikalnya itu frekuensinya. Ini contohnya dari tabel distribusi frekuensi yang kiri, kita bisa gambarin histogramnya seperti ini, ya. Kalau histogramnya seperti ini, maka bentuk datanya tidak normal ya Dek kalau kayak gini, karena kalau kita gambarin gini kan nggak menyerupai lonceng ya, loncengnya cacat atau loncengnya separuh Bu kalau ini mah. Nah kalau datanya seperti ini berarti menceng ya, skew bukan bell shape. Kemudian ini penentuan dari batangnya dapat dari mana, ada 3 komponen dari tabel distribusi frekuensi yang kita bisa gunakan untuk menggambarkan histogram. Yang pertama kita bisa pakai ini tepi kelas, bisa juga pakai nilai tengah, bisa juga pakai batas kelas. Tapi kalau batas kelas ini akan ada error ya, tapi kecil. Nah, walaupun kecil karena 2 pilihan ini akan lebih baik, maka pilihan yang ketiga ini tidak disarankan. Kita lebih disarankan untuk menggunakan tepi kelas sama nilai tengah kelas untuk menggambarkan histogram. Kalau di gambar ini pakainya tepi kelas. Kalau pakai midpoint, nilai tengah ya tinggal gini aja ya. Tinggal di sini aja digambarin 64,5. Ini 74,5. Yang ini berarti 124,5 gitu. Nggak perlu ada angka 89,5, 79,5 gitu ya. Kemudian selain histogram untuk frekuensi, kita juga bisa gambarin histogram frekuensi relatif. Nah, bedanya apa? Kalau di sini sumbu vertikalnya menunjukkan frekuensi relatif atau persentase. Cara penggambarannya sama aja kayak histogram frekuensi. Kemudian, nah ini tadi udah sempat saya jelasin ya, kalau histogramnya lebih berat ke kanan, ini berarti menceng positif. Kalau lebih berat ke kiri, lebih banyak di data-data yang besar gitu ya, nilainya besar, ini mencengnya negatif. Nah, kalau yang ini normal, cenderung bell shape ya, walaupun batang yang ini, yang kiri dan kanannya simetris itu nggak sama banget. Selain histogram, kita juga bisa gambarin data menggunakan poligon. Kalau poligon frekuensi, tadi kalau histogram kita bisa pakai
tepi kelas sama nilai tengah ya untuk nandain kelasnya. Kalau di poligon frekuensi kita hanya menggunakan midpoint aja nilai tengah. Nah, bedanya kalau di sini kita tinggal hubungkan garis aja ya, nggak pakai batang-batang. Jadi nitikinnya pakai midpoint. Dari midpoint ini kita hubungkan menggunakan garis. Poligon frekuensi relatif juga sama, tapi sumbu vertikalnya ini pakainya persentase. Ya, histogram poligon masih digunakan untuk data kuantitatif. Begitupun OGIF. Nah, OGIF kok mirip sama poligon? Betul mirip ya. Bedanya kalau OGIF ini digunakan untuk data frekuensi kumulatif ya, dari tabel yang tadi, tabel frekuensi kumulatif lebih dari. Pakainya OGIF. Kemudian scatter plot. Kalau tadi histogram, poligon, OGIF itu digunakan untuk data kuantitatif satu variabel ya. Nah, kalau kita punya data dua variabel dan mau lihat hubungan kedua variabel ini, maka kita gambarinnya pakai sebentar, saya tutup kuliah dulu ya. Kita gambarinnya pakai scatter plot. Contohnya, kalau di tabel tadi kan ada data denyut nadi. Kalau denyut nadi aja mah mau visualisasinya tinggal pakai histogram atau poligon. Tapi kalau kita punya data denyut nadi sama berat badan dan kita curiga nih ada hubungan denyut nadi sama berat badan, maka visualisasinya pakai scatter plot. Nah, di sini ada dua contoh scatter plot. Yang kiri melibatkan variabel lingkar tangan sama lingkar pinggang. Karena bisa jadi ada hubungan antara lingkar pinggang sama lingkar tangan. Lingkar pinggangnya lebih besar, biasanya lingkar tangannya juga lebih besar. Jadi misalnya untuk data yang ini berarti ada satu sampel yang punya lingkar pinggang 70, lingkar tangannya sekitar 25. Kalau saya punya satu subjek, dia punya lingkar pinggangnya 130, lingkar tangannya 40, ya tinggal dititikin di sini. Sebentar. Ya. Lingkar pinggangnya 130, lingkar tangannya 40, ya dititikin di sini. Gitu. Dari scatter plot ini manfaatnya apa? Paling tidak memberikan kita gambaran awal mengenai ada tidaknya hubungan antara kedua variabel ini. Nah, kalau di sini kan lingkar pinggangnya di sumbu X, lingkar tangannya di sumbu Y. Kita boleh aja balik ya, mana yang ada di sumbu X, mana yang ada di sumbu Y. Hasilnya nggak ngaruh gitu, sama aja. Nah, kemudian kita lihat nih, dari titik-titik ini, kita bisa menyimpulkan bahwa titik-titik ini membentuk pola. Polanya apa, Dek? Apa polanya? Polanya naik dari kiri bawah ke kanan atas. Polanya naik dari kiri bawah ke kanan atas ya, Faisal ya. Atau hubungannya gimana kira-kira antara lingkar tangan sama lingkar pinggang? Istilah matematisnya apa ya? Tuh, positif. Positif, iya benar positif. Apa positif nih? Berhubungan positif atau negatif? Positif kok, negatif. Berhubungan lurus. Berbanding lurus. Ya, dan kalau kita mau ini kan kalau jumlah datanya makin banyak, kecenderungannya membentuk garis lurus ya. Jadi ini linear positif. Gitu. Dari sini udah punya gambarannya, tapi perlu dipastikan lagi sama analisis sama uji hipotesisnya. Kalau yang kanan kita lihat nih, ada polanya enggak? Acak, Bu. Acak. Jadi ada nggak hubungan antara berat badan sama denyut nadi? Nggak ada. Nggak ada. Tidak ada. Ya, kalau secara teori atau kita sampelnya sedikit, secara teori harusnya ada pengaruhnya. Yang misalnya ya ragu sama hasil penelitian kita, ya coba aja tambah sampelnya. Karena bisa jadi memang kalau kita punya sampel terlalu sedikit, scatter plotnya ini jadinya acak. Kemungkinan kan nanti nggak ada pengaruhnya ya. Tapi kalau kita tambah data lagi, ini bisa membentuk pola, ngaruh gitu ya. Ada tidaknya outlier juga mempengaruhi bentuk scatter plot ini. Terus kalau saya misalnya punya polanya kayak gini. Gini. Ini berarti ada nggak hubungan antara variabel X sama variabel Y? Ada. Ada. Apa hubungannya? Berhubungan terbalik, negatif. Negatif linear ya, berbanding terbalik.
Kalau kayak gini polanya, ada hubungan nggak antara variabel X sama Y? Parabolik, Bu. Ada. Parabolik. Atau kalau kita masukkan ke persamaan, namanya persamaan apa sih? Apa sih aku lupa. Kan ada linear, ada apa gitu ya. Barangkali ada yang inget. Nggak akan ditanyain sih pas nanti ujian Kan ya. kuadrat Cuma, bukan, Bu. nah iya, kuadratik ya. Iya. Nggak akan ditanyain sih, cuma ya sambil mengulang dikit-dikit lah ya. Kalau di matek, matematika ekonomi, ini anak MKN katanya dapat matek ya, itu belajar lagi matriks, trigonometri, enggak, logaritma, terus integral, turunan gitu ya. Karena pada saat bahas mikro itu kita bisa pakai turunan. Oke, lanjut ya. Ini grafik time series yang menunjukkan tren data antar waktu untuk kuantitatif juga, tapi sumbu horizontalnya itu menunjukkan tahun. Nah, ini trennya datanya naik. Kalau waktunya panjang kan kelihatan tuh ya mana yang ngedropnya, mana yang naiknya. Nah, disitulah kita bisa jelasin fenomenanya ya. Kemudian dot plot. Kalau dot plot itu namanya dot ya titik ya, jadi pasti melibatkan titik. Ini garisnya menunjukkan frekuensi. Saya bingung nih jelasinnya, lebih gampang pakai contoh kayaknya. Kalau di gambar ini dicontohkan ya, ada satu data yang nilainya 50. Ada 0 data yang nilainya 60. Ada berapa dek data yang nilainya 80? 3, Bu. 3. 1, 2, 3, 80. Ada berapa data yang nilainya 85? 4 bukan, Bu? Ini kan 90, 89, 88, 87, 86, 85. Nih ya, 1, 2, 3, 4. Yang 110 ada nggak? Belum Nggak ada. ada. Nggak Nggak ada. ada. 141? 1. Iya gitu ya. Kita tinggal bikin garis, terus dititik-titikin sesuai dengan jumlah data yang kita punya. Ini dot plot, kemudian ada, ntar ya dikit lagi ya, tanggung. Ya 12 slide sih, cuma sebetulnya materi yang disampaikan sedikit. Stem plot atau stem and leaf plot melibatkan grafik yang melibatkan batang sama daun. Ada 2 kolom. Kolom pertama ini menunjukkan batang, kolom kedua ini daun. Daunnya diisi sama digit terakhir dari data yang kita punya. Sisanya ditaruh di batang. Contohnya dari baris pertama ini berarti ada 3 data yang bernilai 60. 1, 2, 3. 4 data yang bernilai 64. Ada berapa data D yang bernilai 85? Masih bingung ya? Tidak ada, Bu. Hah? 0 ya, Bu? 85. 0 0 ya. ya. Kalau 88? 5, Bu. 5. Ini 80-nya, ini digit terakhirnya ya. 88. 1, 2, 3, 4, 5. Kalau 124 ada berapa? 1. 115? 0. Nggak ada. Ya, nggak ada ya. Terus 97? Nggak ada. Nggak ada, sip. Kemudian ini multiple bar graph digunakan untuk data kualitatif ya. Tadi saya udah sempat sampaikan, gambarnya boleh pakai jarak. Kemudian ada lagi Pareto chart buat data kualitatif juga, tapi digambarkannya berdasarkan yang frekuensinya paling tinggi. Itu kenapa bentuknya kayak gini ya, dan harus rapet. Kemudian pie chart, ini kalian udah familiar ya, untuk data kualitatif disajikannya dalam bentuk persentase. Kalau yang ini dalam persentase juga ya untuk Pareto. Nah, multiple bar graph bisa dalam frekuensi. Terus ya ini prinsip dasar yang disarankan oleh Edward Tafte untuk gambar grafik dan beberapa hal yang perlu kita hindari. Yang pertama, hindari non-zero axis. Jadi kalau mau gambar grafik jangan ditekuk. Zaman SMA saya diajarin kalau grafiknya panjang banget ditekuk aja, jadi langsung lompat dari 0 ke 50. Nah, adanya atau non-zero axis ini menyebabkan kita misinterpretasi. Contohnya ya, gambar yang kiri sama yang kanan ini sama aja sebenarnya, tapi yang kiri itu enggak ada dari 0 langsung lompat ke 53. Kalau yang kanan enggak ya. Jadi kalau yang kiri bisa jadi
secara visual kita menangkap ada perbedaan yang cukup jauh antara pemilih Demokrat sama Republikan dan Independen. Padahal kalau digambarkan dengan benar, ya beda tipis lah pemilih antara Demokrat, Republikan sama Independen, gitu ya. Ini bikin misleading, non-zero axis. Penggunaan gambar juga bisa bikin misleading. Ini contohnya, gambar ini bikin kita ribet bacanya ya, nggak eye-catching. Kita akhirnya teralihkan ke gambar yang ada di grafiknya ini, kemudian contoh lainnya penggunaan 3 dimensi karena bisa misinterpretasi ya. Ini kalau misalnya pendapatannya itu 2 kali lipatnya, terus apa makna dari kubusnya ini ya, gitu. Jadi yang idealnya yang seperti inilah, yang biasa-biasa aja ya, yang tidak membuat kita akhirnya salah fokus dan misleading. Kemudian, nah ini udah slide 41 dan 42 tugas buat kalian. Jadi makanya saya nunggu selesai dulu ya. Tugas pertama, kalau di pertemuan yang lainnya ada latihan, saya biasanya nggak ngasih tugas ya, karena mata kuliah lain pasti udah banyak tugas. Jadi cukup di pertemuan lewat Zoom aja latihannya. Tugas yang pertama, kalian diminta untuk bikin tabel distribusi frekuensi relatif dari 2 tabel ini. Terus bandingkan ya, apakah bandingkan usia aktor sama aktris yang memenangkan Piala Oscar, apakah ada perbedaan yang signifikan atau tidak, perbedaan yang berarti atau tidak ya. Kemudian kalian diminta untuk bikin stem plot ya, menggunakan dataset 14 yang ada di Triola. Udah saya pindahin ke sini, nggak perlu gambarin semuanya, yang digambarin ini aja, breaking distance yang kolom paling kanan ini tok ya. Terus apakah ada bukti yang kuat untuk menunjukkan bahwa data itu tidak berasal dari populasi yang berdistribusi normal. Oh iya, saya lupa ini tadi, dari stem plot kita juga bisa identifikasi ya datanya berdistribusi normal atau enggak. Nah, kalau yang ini kalau digambarin kan jadinya begini ya, bentuknya gini nih, enggak lonceng. Jadi menceng positif atau negatif kalau begini? Udah ini ya, udah mental-mental ya. Menceng positif kalau gini ya. Bedanya positif. Kalau positif negatif kan, ya. Kalau mencengnya aku tahu. Kalau mencengnya udah tahu. Left doang kan. Iya. Nah, kalau positif negatifnya dari mana? Sama kayak yang ini sebenarnya. Nah, ini nih. Ya, bedanya diputer searah jarum jam 90 derajat. Ini mencengnya positif, lebih banyak data yang nilainya kecil. Kalau menceng negatif itu banyakkan datanya itu ada di yang nilainya besar. Nah, ini kan juga ya, yang stem plot yang ini sebagian besar data adanya di 60-an, 70-an ya, dan ini lebih kecil dibandingkan yang lainnya. Simetrisnya ada di 9. Jadi, kalau berdistribusi normal, di 9 ini harusnya frekuensinya paling banyak. Gitu. Ini sedikit naik, makin banyak, terus makin sedikit. Gitu ya. Biar kalian bisa jawab ini, tugas yang kedua ini. Oke, silakan, ada yang mau ditanyakan dulu? Mudah-mudahan nggak banyak yang mental ya. Ada yang ditanyakan? Tugasnya tulis tangan ya, nggak diketik, nggak pakai Excel, nggak pakai Word. Biar saya nggak seuzon sama kalian. Jadi kalau ditulis tangan ya, paling tidak kalian kan nulis ya. Walaupun bisa aja ya, ada perilaku kopes, tapi kopesnya manual, jadi pasti ingat. Terus nanti diupload di folder statistika D3 pajak, di sana ada folder lagi kelas 57, tugas 57 kalian upload di sana. Nah, saya tanyakan kesanggupan kalian untuk mengumpulkan tugasnya kapan? Jadi kayak ini, Hamin 1 sebelum kelas, tapi yang lebih cepat ngumpulin. Udah tahu ya, ya udahlah. Jadi saya nggak perlu cerita lagi. Takutnya kalau kalian nggak denger itu, terus saya nggak dianggap tidak memberlakukan ketentuan itu. Udah tahu ya? Ya kalau masalah Hamin 1-nya itu preferensi kalian. Saya nggak mengharuskan itu ya. Kalau mau mengumpulkan lebih awal lebih bagus. Misalnya kalian sanggupnya hari Minggu gitu ya. Sanggupnya hari Minggu kan lebih enak ya. Senin, Selasa bisa fokus ke tugas yang lain. Jadi nggak harus seragam, tergantung kelas ini sanggupnya kapan ngumpulinnya gitu aja. Ya yang lebih cepat nilainya lebih bagus gitu aja.
bukan berarti nilai tugasnya ya, ada komponen nilai tugas, ada juga nilai saya masukkan kalau nggak di aktivitas, di partisipasi ya, iya cuma di situ ya sama ya, gitu ya. Jadi H-1 jam 23.59. Kalau lebih dari 23.59 tetap harus dikumpulkan, tapi ada diskon nilainya. Yang didiskon nilai tugasnya. Jelas? Iya, Bu. Yang lain 12. juga ya? Jelas, Bu. Kayaknya udah sebagian udah pada menghilang nih ya, entah udah ditinggal berbaring apa ditinggal makan gitu, udah keburu lapar sambil makan aja deh, makanya matiin kamera. Tapi nggak apa-apa sih ya, yang penting ya itu tetap masuk. Kalau anak saya itu sambil dengerin gurunya sambil ngerjain yang lain juga gitu, dia bilang ya tetap bisa masuk kok. Ya udahlah ya, kalian juga bisa bertanggung jawab sendiri kok ya. Baiklah, sampai ketemu minggu depan. Terima kasih banyak atas partisipasinya. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu. Terima kasih, Bu. Terima kasih Bu. Izin end meeting ya. Ya Bu.